Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan bukan batuk, bukan. Mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya adalah ini dari Jauh Halu Natural Ica. Apa nih? Sri Kandi HR Sri Kandi atau apa Sri Kandi ya. Gile lah kopinya. Ini kopinya 1 kilo. Jadi kalau saya ngopi teh segini banyak ya gitu kilonya. Silahkan nanti kalau mau order ke javahalucoffee.id. Nih membutuhkan kopi nih pagi nih saya. Untuk membahas topik yang rada berat. Yaitu antara produk ya, antara kalau kita membuat prototype dan produk yang dideploy untuk ya produk yang di production ya, kita bicara dulu tentang hardware ya. Sebenarnya software dan hardware sama aja ya, cuma skalanya nih kalau gini. Ini hardware nih. Nah, jadi ceritanya saya tuh sedang membuat alat untuk memonitor temperatur dan humidity ya. Jadi temperatur dan humidity. Sensornya ini adalah sensor DHT22. Lupa harganya berapa ya? 15.000, 20.000 lah ya, lumayan lah ini. Sensornya lumayan. Jadi tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Yang lebih murah lagi adalah DHT11 ya, 10.000. Cuma kan ini mau dipakai production, jadi harusnya lebih bagus ya kualitasnya supaya dia response time-nya lebih cepat, akurasinya lebih tinggi dan seterusnya. Jadi 20.000 make sense. Pemilihan ini ya, nanti pemilihan katakanlah komponen itu nanti kalau untuk prototype dan production itu memang beda ya. Contoh nih, ini kan bedanya antara yang DHT11 sama DHT22 ini bedanya 10.000 ya, yang satu 10.000 ini 20.000 katakanlah ya. Jadi bedanya 10.000. Kalau buat satu alat nggak apa-apa. Kalau kita buat 1.000 alat udah bedanya 10 juta tuh. Kalau buat 10.000 juta bedanya 100 juta. Jadi untuk pemilihan komponen gini pun bedanya bisa 100 juta rupiah ya. Gitu ya. Jadi ini itu dia. Kalau kita bicara prototype sih oke-oke aja ya, beli 1-2. Bahkan ada komponen sensor gini yang harganya 100.000 nih. Ada yang lebih bagus ya, harganya 100.000 cuma. Kalau kita buat 1.000 biji aja udah bedanya 100 juta ya. Gitu ya, ini satu. Ya, jadi pemilihan komponen. Nah demikian pula nih, jadi sekarang ini saya hubungkan dengan yang microcontroller ya, yang namanya ESP8266. Ini yang common lah. Ada juga orang menggunakan Arduino board. Hanya saya menggunakan gini itu karena si ESP8266 sudah ada Wi-Fi-nya ya on board. Kalau Arduino belum ada, jadi nanti harus tambahin lagi. Nah jadi ini ceritanya ini mau sensornya saya pasang ya di manapun ya, di gudang, di ruangan, di greenhouse, di solar dryer gitu ya. Jadi ini mau dipasang di sana. Karena apa? Karena harus untuk memantau secara terus-menerus temperatur di ruangan tersebut. Ya. Nah, pemilihan ini juga sama. ESP8266 ini sekarang sudah ketinggalan dengan ESP32, tapi harganya juga beda. Nah, saya cari yang ini adalah murah tapi tidak murah sekali lah gitu ya. Ini mungkin harganya berapa ya? 50.000 ya, 50.000, 20.000, 70.000 dan nah ini LCD-nya saya beli juga untuk monitoring karena saya pengennya 2 option ya. Jadi orang bisa ngelihat di panelnya ini temperaturnya berapa dan juga bisa lewat handphone lah katakanlah. Udah ya. Nah ini kan kita buat prototype nih. Saya buat prototype, saya kabel-kabelnya kayak gini nih ya. Ntar saya pinggirin dulu ya, ini biar kelihatan. Mikrofon saya pinggirin dulu biar kelihatan ya. Jadi ini saya buat pakai prototype ya. Ini ntar ya powernya saya cabut dulu. Ntar ya kabelnya supaya tidak ini ya. Nah jadi ini saya buat prototype ya, kabel-kabelnya masih disambung-sambung ke belakangnya ini pakai colokan-colokan gini ya. Jeleknya apa nih? Ini bisa lepas ya, bisa lepas colokannya nih. Misalnya kayak yang ini nih agak longgar nih. Satu yang dari sensornya agak longgar, jadi dia kadang bisa lepas ya. Kalau lepas jadi susah, nanti nggak bisa baca sensornya. Terus yang kedua ya kalau diginiin tuh ya, kalau longgar terus gimana nantinya? Kalau di lapangan ya, kan ini kita mau tinggalkan ya, ini di production mau ditinggalkan.
Jadi yang kayak gini ini untuk prototyping oke. Kalau production harus pakai disolder dia. Ya, mungkin ini dimasukkan di board, ditaruh di PCB, sambung-sambungnya di PCB ya, entahlah ya. Nanti kita lihat seperti apa. Atau gini pun bisa pakai kabel tapi disolder ya. Oke ya. Nah, kalau ini saya buat gini prototype udah cukup bagus nih. Prototype udah bisa ya untuk gini udah bisa kelihatan. Ntar ya saya coba, bisa nggak nyala ya? Ntar ya. Saya cobain dulu ya. Ini nyala nggak ya? Kita lihat dulu ya. Nyalakah atau tidak? Kita coba. Nyala atau tidaknya kita coba. Sebentar nih ya. Ada power bank nggak? Atau pakai kabel ini ya? Ntar ya, saya coba dengan colokin sih. Saya colokkan dengan powernya aja. Nah, jalan kan ya, teng. Kebalik nggak nih? Nggak ya? Baca kan ya. Temperatur sekian, humidity 99,9. Nih kayaknya humidity-nya salah. Nih, temperaturnya udah benar nih ya. 28,70 kemungkinan ya nggak tahu lah salah atau benar ya. Jadi ini ada ini akan nyala nih. Nah repotnya adalah kalau ini kabelnya copot satu nih ya. Kalau saya copot start. Sensornya kan nggak bisa baca tuh. Nah ini bingung nih ya. Nah ini berarti nggak benar nih jalannya kan ya. Berarti harus apa? Nanti setelah lama dia mati nggak nih si LCD-nya ini? Harusnya mati nggak nih LCD-nya? Pakai gini terus ya? Saya nggak tahu nih. Pengennya sih saya nih mati ya. Nanti ada pencetan, nyalain lagi. Kalau mau dilihat nyalain. Kalau ini biarin mati gitu. Gitu ya. Anyway, nah sekarang gini. Di dalam codingannya, tadi saya dulu ya. Di dalam codingannya dia tuh ngelup tuh ya. Kalau sensornya nggak jalan terus dia akan bilang error gitu ya. Tapi ini gimana ya kalau ini error ya? Apakah dia melaporkan apa ya? Harapan ini sensornya. Coba ya. Ini sensornya saya tempelin ke kopi. Karena dia nggak bisa ini ya masih. Naik nggak ya? Ini sensornya sih sebetulnya nggak kena airnya ya. Nggak kena airnya, nggak kena ya, terlalu jauh ya. Jadi nanti, terus sensornya juga harus dikalibrasi juga ya. Lepas dari itu, kita harus buat casingnya juga tuh, karena kalau gitu-gitu ditaruh di tempat production kan nggak bisa itu pelepotan gitu kabelnya. Maunya kan ditutup gini ya. Dalam casing gini, ya si alat-alat tadi casing gini masukin gitu. Maunya sih sensornya kayak gini ya. Nah ternyata casingnya ini di 3D printerkan oleh sama Miko dan anaknya. Ini kurang pas. Versi yang terbaru udah pas ya, udah bagus, udah ceklek gitu, udah masuk ya sekarang ini gitu. Terus di depannya ada tombol juga nih, tombol. Nah ini desainnya juga tadinya tombolnya itu adalah untuk supaya kalau ada apa-apa dia bisa di reset mulai dari awal. Atau saya sebenarnya nanti pengen lagi ya tombolnya di reset dari awal, atau dipencet lagi dia bisa ngidupin atau matiin si ininya, si siapa namanya, LCD-nya, backlight-nya tadi. Anyway gitu ya, gitu. Nah, berarti codingan saya harus robust. Artinya robust apa ya? Artinya tahan bantingan ya. Jadi kalau nanti environment-nya atau lingkungannya itu ngaco, sensornya nggak jalan, segala macam, dia harus tahan bantingan. Jadi ada beberapa case ya, ada beberapa kasus yang harus kita perhatikan. Satu, normal case. Dua, sensornya rusak, nggak bisa baca lagi. Terus gimana? Ya, apakah dia bilang sensor rusak atau tidak bisa baca sensor atau apapun ya dituliskan di situ. Tidak bisa baca sensor rusak atau apapun ya. Terus habis itu gimana? Kalau sensor rusak harus diganti terus di ini atau dia ngehang, bisa nggak di reset dari awal? Sensor rusak bisa juga karena tadi kabelnya coplok aja, harus dipasang lagi ya. Kalau sensor rusak kabelnya coplok dipasang lagi, dia mulai dari awal lagi ataukah dia bisa melanjutkan itunya tadi ya, melanjutkan prosesnya. Ya kalau sensornya nggak bisa baca harus dari awal lagi atau bisa. Soalnya ini kan nanti di jalan ya, maksudnya di jalan tuh dia jalan terus. Di tengah jalan ini kok nggak bisa kebaca ya, berarti sensornya mati atau apalah ya, atau mungkin ininya juga nggak jalan deh kabelnya. Powernya hilang juga. Gitu. Ya jadi harus obas lagi.
Terus kalau ininya ngeheng gimana? Kalau si alatnya sendiri ngeheng, taunya kita ngeheng atau enggak gimana? Jadi dia memang betul bilangnya temperatur 28 gitu ya misalnya. Ini kenapa nggak berubah-ubah ya? Padahal itu udah dingin malam atau siang mencerang kena matahari 28. Berarti kan nggak benar ya. Berarti dia entah ngeheng atau apa. Jadi harus ada indikator heartbeat ya bahwa dia itu jalan atau enggak. Jadi secara berkala aplikasinya juga harus saya ubah. Set ya. Jadi dia nggak boleh gitu. Dia harus ada mati, kasih lagi, mati, kasih lagi gitu. Jadi menunjukkan bahwa ini jalan ya. Heartbeat gitu ya. Nah berarti jadi ada beda. Poin saya apa sih sebenarnya? Poin saya adalah gini. Kalau kita membuat aplikasi ya, membuat hardware juga sama, untuk prototyping ya kita ajarkan di kelas, sama untuk production di lapangan beda. Ya, beda. Itulah sebabnya kalau kita buat prototyping untuk menjadi sebuah produk jadi itu masih ada satu rangkaian panjang lagi gitu ya. Jadi boleh jadi itu cepat ya, misalnya 2 minggu selesai, 3 bulan selesai, atau bahkan setahun ya. Padahal prototype-nya udah selesai ya, percobaannya udah selesai, tapi untuk menjadi production belum. Ini juga nih lagi dibuat lagi sama Miko ya. Ini nanti masukinnya gimana nih? Ada kabelnya keluarnya ya, keluar untuk tadi ya sensornya sama jacknya tuh keluar lewat situ. Tapi ini kan susah masang ini. Kita juga lagi latihan gimana ya cara nyekrupnya gitu. Nah sekarang ada lagi yang dibuat pakai sliding ya. Jadi ini eksperimen macam-macam ya. Yang dari belakangnya di sliding gitu. Ada macam-macam lah ya. Keren ya, ini dari 3D printingan. Jadi saya kerjasama dengan Miko untuk ini, buat mainan ini. Anyway, ya awal-awal mungkin bisa dipakai lakban dulu. Bukan lakban, pakai duct tape. Nah, kalau engineering itu duct tape ya, ini duct tape. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini sekarang saya akan meningkatkan prototype ini menjadi produk ya. Jadi harus dengan berapa skenario-skenario yang melibatkan skenario kegagalan di tengah jalan. Ya. Jadi dia harus alatnya bisa self recover dan memberitahu statusnya. Gitu ya. Nah terus lagi juga, sekarang gini, kalau alat ini gagal, misalnya gagal, dia harusnya apa? Ada dia gagal itu dia open, misalnya ya tujuan akhirnya itu alat ini akan disambungkan dengan kipas ya. Untuk kalau ruangannya panas dia nyalain, kalau ruangannya dingin kipasnya nggak usah dinyalakan ya. Jadi ruangan kalau panas itu ya kayak AC itu ya. Nah kalau dia harus ini nggak jalan gimana? Apa kipasnya dinyalakan atau tidak? Nanti kan ya. Kalau kipasnya dinyalakan nanti jadi dingin, kalau tidak jadi kepanasan. Jadi defaultnya kalau alat ini rusak atau alat mati harusnya apa? Harusnya kipas nyala atau kipas tidak nyala. Nah itu yang harus nanti didiskusikan, dikaitkan dengan proses bisnis gitu. Ya, saya sekarang mau ngoprek dulu sambil mau ngopi dulu. Ngoprek gini tuh ya, bangsa ini testing segala macam tuh menyenangkan tapi kadang-kadang mengesalkan juga. Gitu dulu ya. Banyak kerjaan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.